Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita biasakan untuk melakukan doa terlebih dahulu ya. Silahkan doanya dipimpin, Pak Ahmad. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang sebelum dimulai, dibaca dulu ya. Nawa Melia Soleha, Hadir. Lerisa Medina Meka, Ya. Vera Wulandari. Hadir. Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siti. Kenapa Siti? Sakit. Ada suratnya? Tidak ada. Loh, kenapa kok tidak ada? Sudah dari kemarin. Oh, dari kemarin. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya. Oke. Tidak tahu materi hari ini kita akan membahas apa? Ya, sebelum kita masuk materi, coba kalian perhatikan deh. Ada apa aja di sekitar kalian? Ada benda-benda apa aja di sekitar kalian? Ada tulis. Ya, ada buku, ada papan tulis, Meja. kursi, Meja. ada apa lagi? Meja. Meja. Berdasarkan apa yang kalian amati, bisa disimpulkan pada hari ini kita akan membahas tentang suatu zat, di mana zat itu sendiri ada 3 macam, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Tadi yang disebutkan ada papan tulis, ada meja, ada kursi. Meja, kursi itu kan termasuk benda. Oke, seperti papan tulis, ada meja, ada kursi. Semua itu termasuk benda Padat. padat. Oke, kita langsung saja kita masuk ke materi. Di sini Ibu mempunyai PowerPoint, bisa diperhatikan. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Hari ini kita akan membahas yang namanya Zat dan zat dan karakteristiknya. karakteristiknya. Nah, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Tadi kan sudah ya? Ya. Sudah. Ada apa aja tadi? Meja. Di sini sudah ada ya. Ada batu. Oke, next. Nah, kenapa itu kok bisa materi? Karena zat itu bisa kita katakan yang namanya materi. Apa itu materi? Adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati suatu ruangan. Oke, baik sekali. Jadi materi atau zat yang sering kita temui yang namanya zat padat, cair, dan gas itu semuanya adalah segala sesuatu yang mempunyai massa serta volume yang menempati suatu ruang. Oke, selanjutnya. Nah, tadi yang ibu sebutkan ada zat padat, zat cair, dan zat gas itu termasuk karakteristik zat. Nah, bisa dibacakan apa itu benda padat, apa itu benda gas, apa itu benda cair. Benda padat adalah Memiliki bentuk dan volume tertentu. ya. Kalau benda cair, zat cair memiliki volume tertentu, menempati wadah, yang jarak antar partikel lebih rendah. ya. Kalau benda gas Tidak memiliki volume dan bentuk tertentu. dan bentuk tertentu. Nah, kita masuk ke perubahan zat. Ke perubahan wujud zat. Ada apa aja? Ada zat padat, Menjadi zat. ada zat cair, ada zat Gas. Bisa diperhatikan, benda padat jika menjadi cair disebut
Mencair. Mencair. Kalau sebaliknya, kalau dari cair menjadi padat baru adalah Membeku. membeku. Bukan mempadat ya, membeku. Oke. Sekarang kalau dari cair ke gas Menguap. menguap. Kalau sebaliknya dari gas ke cair adalah menjadi mengembun. Nah, kalau dari gas ke padat Mengkristal. mengkristal. Udah pintar semua ya. Kalau dari padat ke gas Menyublim. menyublim. Kira-kira dalam penerapan kita ke sehari-harinya sering ya yang kita ketahui kalau dari padat ke cair itu mencair seperti Es batu. es batu. Es batu itu kan awalnya padat menjadi air itu karena diakibatkan proses mencair. Kalau cair ke padat itu berarti sebuah air yang ditaruh ke dalam freezer lama-lama kan menjadi padat. Itu adalah proses membeku. Dan seterusnya ini semua perubahan ini sebenarnya sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun manusia kan tidak sadar ya ini perubahan apa. Kita masuk ke konsep materi berdasarkan komposisinya, di mana konsep materi berdasarkan komposisinya itu dibagi menjadi 3. Ada unsur, ada senyawa, dan campuran. Di sini unsur sendiri adalah merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi yang unsur adalah sebuah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Unsur ini di sini. Ini namanya tabel periodik unsur. Ini semuanya ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi zat yang paling kecil, zat tunggal. Nih, ada hidrogen, ada litium, ada natrium dan lain sebagainya. Ini semuanya termasuk zat unsur. Selanjutnya yaitu senyawa. Kalau senyawa adalah Zat zat tunggal atau murni yang terdiri dari 2 atau beberapa unsur yang dapat dipecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Oke, bagus sekali. Di sini ada beberapa contoh bisa diperhatikan dalam tabel senyawa itu ada apa aja? Ada natrium klorida, ada sukrosa, air. Air itu kenapa? Contoh hal kecil ini kan air yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Air itu kenapa masuk senyawa? Jadi kalau air itu kan ada H2O, ada hidrogen dan oksigen. Itu berarti termasuk senyawa. Nah, dan yang terakhir kita masuk mengenai campuran. Tadi kan unsur sudah. Unsur apa tadi? Zat Yang tidak dapat zat diuraikan tunggal lagi. yang tidak dapat diuraikan lagi. Kalau senyawa itu kan gabungan dari 2 unsur. Sekarang kalau campuran itu gabungan dari keseluruhan. Jadi ada 2 zat atau lebih yang tercampur dalam yang berbeda tanpa adanya reaksi kimia. Seperti nanti kita akan melakukan percobaan mengenai campuran ini. Seperti contohnya Ibu kasih. Kalau pernah bikin teh? Pernah bikin teh. Dikasih gula? Iya. Ya, dikasih gula. Itu merupakan dua kan sudah 2 zat kan yang berbeda namun menjadi dalam satu bentuk larutan. Nah, campuran di sini, oke, kita lanjut. Campuran itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat 2 zat yang terbentuk di dalamnya tidak dapat
dilihat seperti itu tadi. Seperti apa? Larutan gula. Ya kan ya? Contohnya nih. Nanti kita akan melakukan percobaan untuk membuktikannya ya. Ini kita masukkan gula di sini. Kalau kita aduk gula itu tercampur apa enggak sama air? Tercampur karena gula itu terlarut dalam air. Nah, proses inilah yang dikatakan dengan campuran homogen. Jadi campurannya itu tidak kelihatan. Yang kedua yaitu campuran hidrogen. Kalau hidrogen tadi kan sudah membahas tentang homogen. Kalau homogen tidak dapat kelihatan zat yang tercampur. Kalau hidrogen berarti kelihatan. Contohnya pernah main jual-jualan kan ya? Pernah. Kalau main kalian pernah main jual-jualan kan? Pernah. Biasanya itu kalau ibu dulu pernah main jual-jualan pasti tidak jauh dari yang namanya pasir dengan air. Balik lagi ke materi yaitu hidrogen. Nah, kalau kita mencampurkan air dengan pasir, apakah masih kelihatan pasirnya? Tidak. Iya, masih kelihatan karena kenapa? Air dengan pasir itu tidak bisa menyatu, tidak sama seperti gula. Kalau gula kan larut dalam air. Kalau pasir tidak terlarut dalam air, jadi masih kelihatan di sini. Bedanya antara campuran homogen dengan campuran hidrogen. Antara homogen dan hidrogen tidak boleh ketukar ya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya lagi, kita akan melakukan percobaan. Sama kayak main jual-jualan. Oke, ini di sini ibu akan membagikan LKS-nya. Percobaan yang pertama. Kita melakukan percobaan yang pertama dulu ya. Sudah siap melakukan percobaan, nanti ibu akan meminta perwakilan ke depan untuk melakukan percobaan ya. Ini ada pasir. Ada apa aja itu di situ? Ada air, batu, balon, gelas, gula, dan tanah. Iya, betul sekali. Percobaan pertama itu tentang apa? Coba bisa dibaca percobaan pertama. Kan zat cair, padat, dan gas. Nah, langkah awal bisa minta satu siswa untuk maju ke depan. Silahkan, mbaknya yang ini maju ke depan. Ya, satu yang membacakan. Langkah pertama, Menuang air ke dalam gelas. dulu coba. Oke, yang pertama menuang air kepada Dalam gelas. Silakan dituang airnya. Nah, bisa dilihat ada, berarti kan kalau zat cair itu mengikuti wadahnya. Jadi yang kedua, Meletakkan batu ke dalam gelas. batu. Batu itu termasuk zat. Ada Nah, tadi yang ketiga, meniup balon. ya meniup balon. Tahu meniup balon? Oh, nggak tahu meniup balon? Ada yang tahu meniup balon? Tidak ada. Kalau nggak ada, ya udah. Sini ibu ada yang. 3. Silakan untuk duduk kembali. Tadi siapa yang bisa niup balon? Iya, silakan. Nah, untuk percobaan pertama bisa diisi terlebih dahulu apa yang sudah kalian tangkap dari hasil percobaannya ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjut ke percobaan berikutnya, itu tentang campuran. Oke, sekarang ada campuran untuk membedakan tadi seperti tadi itu ya, untuk membedakan antara campuran homogen dan campuran hidrogen. Ada apa? Ini untuk langkah pertama, oke, biar
biar jelas ya, Ibu aja yang melakukan percobaannya, kalian amati apa yang terjadi, oke? Pertama, Melarutkan gula dalam air. larutkan. Ini gulanya sudah Ibu siap. Berhubung Ibu tidak membawa sendok, Gula. dengan gula bisa diperhatikan ya. Ya. Perhatikan air dengan Gula. gula. Selanjutnya, Mencampurkan tanah ke dalam air. ya ini pasir atau tanah. Air kan ya. Perhatikan baik-baik. Sudah paham? Sudah mulai ada angan-angan, ada. Oke, sudah sesuaikan dengan apa yang tadi Ibu jelaskan di papan. Sekarang silahkan diisi yang itu, yang tentang campuran ini. Bisa. Oke, udah selesai. Sudah. Oke. Sekarang Ibu minta apa yang kalian dapatkan atau hasil dari itu LKS-nya bisa dibacakan satu anak ke depan. Tuh, masih kelihatan. Oke, terima kasih Mbak. Silakan duduk. Yang sudah Ibu sampaikan dari tadi tentang zat dan karakteristiknya, Sudah. ada yang mau ditanyakan? Sudah ada. Berarti sudah jelas ya. Ya. Tadi ya alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita pulang, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Silahkan Mbak Amelnya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ilmu. Oh ya, untuk LKS-nya silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, untuk minggu depan kita membawa lilin. Silakan dicatat kertas yang tidak dipakai. Jangan lupa dibawa minggu depan ya. Ya. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.